yang terambil dari surat Efesus pasal yang ketiga dari ayat 14 sampai ayat 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kita akan membacanya saling syahud bersautan. Saya awali ayat 14 lalu jemaat jawab 15 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ayat 15. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil contoh doa Paulus untuk tema kita bulan ini, Heart Altar. Yaitu sesungguhnya doa ini adalah merupakan rangkuman atau kesimpulan dari semua pemikiran Paulus atau ajaran Paulus yang ada dalam surat Efesus. Sudah barang tentu di sini Paulus menunjukkan sikapnya ketika dia berdoa. Dikatakan dia berlutut atau menekuk lututku, menunjukkan sikap yang merendahkan dirinya. Sikap penghormatan terhadap raja. Mungkin secara praktek kita tidak lakukan itu. Tetapi saya percaya hati kita harus berseperti itu. Bahwa setiap kita berdoa, kita bercakap kepada Tuhan, Bapa di sorga, itu sungguh-sungguh menghormati dengan sepenuhnya. Dan ditujukan kepada Bapa. Yaitu dikatakan di sini kepada proston patera, kepada Bapa. Sesungguhnya naskah kuno dalam bahasa Yunani ada kata tambahan tau kurio hemon Yesus Kristus. Seperti King James juga menerjemahkan itu. Saya tidak mengerti kenapa lembaga Alkitab menghilangkan ini. Supaya jelas kepada Bapa di dalam Kristus Yesus. Sebab tanpa Yesus Kristus kita tidak akan mengenal Bapa kita, Tuhan yang benar. Hanya melalui Yesus. Sebab selain Yesus itu baru asumsi, perkiraan, atau pemikiran manusia. Sebodoh-bodohnya manusia percaya ada kekuatan gaib di luar dirinya. Karena itu banyak penyembahan-penyembahan dalam bentuk-bentuk animisme. Dan lebih maju lagi mungkin dalam konsep-konsep teologis. Tetapi
tidak seorang pun dapat mengenal Bapa dengan benar kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang datang dari diri Bapa. Itu penting sekali. Itu prinsip yang harus kita lihat. Paulus menjelaskan pada ayat 14 ini, kata awalnya ini sesungguhnya kata-kata kunci, yaitu itulah sebabnya, dikatakan itulah sebabnya, tautoharin, karena itu berarti ada alasan yang sebelumnya. Kata tautoharin ini berkaitan sekali dengan ayat yang ke-22. Pasal 2 ayat 22. Pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi, tolong sambung, tempat kediaman Tuhan di dalam roh. Kita berbicara hati. Bagaimana bisa menjadi tempat kediaman Tuhan? Pada waktu perjanjian lama, tempat kediaman Tuhan itu dalam tabut di kemah yang sifatnya sementara. Dan sampai hari ini bangsa Israel tidak menemukan tabut itu. Hilang seperti misteri. Sejak Kristus datang ke tengah-tengah dunia. Yesus adalah tabernakal, tabut Tuhan itu sendiri. Kemah Tuhan yang permanen. Bukan dibuat oleh manusia untuk Tuhan tinggal. Tapi datang dari Tuhan turun kepada manusia supaya manusia dapat melihatnya. Karena itu dia menjadi manusia. Dan itu tabut Tuhan. Dan setiap orang yang menerima Yesus Kristus, hatinya melalui roh Tuhan, Tuhan tinggal dalam diri kita. Jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi bagaimana kita sekarang membangun hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Kalau hati tempat kediaman Tuhan, yang ada sukacita, percaya, damai sejahtera. Selagi kita gelisah, khawatir, kecewa, marah, sakit hati, berarti hati kita belum menjadi tempat Tuhan. Kita ingin sekali bebas dari rasa sakit hati, kecewa. Satu-satunya mulai dengan tema kita, menyediakan hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Kalau menjadi tempat kediaman Tuhan, penuh kepercayaan, penuh keyakinan, sukacita, penuh harapan, jauh dari kekecewaan. Meskipun kadang-kadang sakit hati mendekati, tapi dia tidak sampai melukai. Dia akan segera hilang. Karena sekali lagi menjadi tempat kediaman Tuhan. Sekali lagi tempat kediaman. Saudara mengerti tempat kediaman permanen. Bagaimana khawatir, sakit hati dan lainnya akan tinggal secara permanen di hatimu? Tidak mungkin. Karena akan dilawan. Karena itu tempat kediaman Tuhan. Oleh sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Harapan-harapan yang Tuhan janjikan. Penuh dengan janji-janji itu Tuhan. Itu rahasianya.
Jadi bukan sekedar beragama dan hati kita percaya. Tapi mari kita tingkatkan lagi. Hati kita menjadi apa? Tempat kediaman Tuhan secara roh. Tuhan diam secara roh. Tuhan tinggal. Karena itu jelas sekali. Itu dari kata harin. Kata harin tadi. Karena berhubungan sekali menjadi tempat kediaman Tuhan. Katoi, keterion, touteo. Katoi, keterion, touteon. Jadi tempat kediaman Tuhan. Bukan tempat mampirnya Tuhan. Bukan tempat singgahnya Tuhan. Bukan. Tuhan mampir di hati kita saat kita sedang beribadah memuji Tuhan. Sebentar hilang. Jadi kita ingin katoi keteren tuteon. Menjadi tempat kediaman Tuhan. Itu yang pertama. Karenanya, dan ini, kalau ini sudah menjadi tempat kediaman Tuhan, kenapa tidak? Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Ya. Dahsyat sekali. Karena itu, dilanjutkan ayat 15. Yang daripadanya, ex-hau, jadi ada sesuatu yang keluar dari Tuhan, ex-hau. Semua turunan. Kata turunan itu memakai bahasa patria. Patria itu bahasa Yunaninya diterjemahkan juga bapak. Jadi turunan bapak. Sementara yang lain kata patria diterjemahkan juga keluarga. Keluarga dari bapak. Karena kita berasal dari satu bapak. Bisa dimengerti maksudnya? Jadi ada sesuatu karena apa yang keluar dari Bapa sehingga kita menjadi anaknya, menjadi keluarganya, menjadi satu turunan genetika. Kita ini satu genetika. Genetika Bapa. Amin. Satu genetika. Sesuatu. Karenanya Yesus itu mencurahkan darahnya. Jadi ketika kita mengingat pengorbanannya, tubuh dan darahnya, kita diingatkan ada yang ex-hau, yang keluar dari Bapa, yaitu genetikanya. Sehingga menjadikan kita sebagai turunan. Keluarga berasal dari satu Bapa. Di sini untuk menunjukkan, ya, dan itu terhubung turunan itu, baik di bumi maupun di surga. Di bumi dan di surga. Kenapa demikian? Karena untuk menunjukkan Paulus ingin menekankan di dalam pemahamannya, dalam mengirim surat ini, betapa kekalnya kita. Karena satu genetika dengan Bapa. Tuhan kita kekal tidak? Bapak kita kekal tidak? Masa anaknya tidak kekal? KW. Asli. Amin. Ya, ini penting sekali. Sehingga keyakinan iman nanti dikatakan situ, sungguh-sungguh kita percaya menjadi satu kekuatan. Dunamai. Ada kekuatan ilahi dalam doa kita.
Keberanian kita menghampiri Dia dalam berdoa. Keberanian kita dalam berdoa untuk meminta, memohon. Keberanian anak kepada Bapa. Dan keyakinan anak kepada Bapa. Dahsyat. Anak sangat percaya kepada Bapak dia. Bapaknya bakal memenuhinya. Tidak mungkin dia ditolak. Keyakinan seperti ini. Sehingga hati kita yang menjadi tempat kediaman Bapa secara roh ini menjadi kekal. Itulah kepastian kehidupan kekal. Begitu banyak ayatnya. Dahsyat sekali. Tambah hari Tuhan bukakan firman Tuhan, betapa dahsyatnya Dia. Betapa hebatnya Dia. Apa hubungannya? Kita lanjutkan sekarang ini. Ya. Semua turunan di sorga dan di atas bumi untuk menerima apa? Namanya. Menerima namanya. Kita menjadi satu nama. Bagaikan kita hidup dalam suku-suku, dalam satu marga. Karena itu, pada ayat yang ke-16, apa dikatakan? Sebetulnya tidak ada dalam teks aslinya, maaf. Tidak ada kata Paulus, aku berdoa. Tapi pernyataan Paulus yang penuh keyakinan, diyakini oleh penterjemah lembaga Alkitab. Karena susunan di atas sudah doa Paulus, maka ditulislah aku berdoa. Tidak salah, tapi harus dimengerti ini adalah pernyataan keyakinan begitu tegas dari Paulus. Itu begitu susunan bahasanya. Dimengerti seperti itu. Maka yang ada supaya apa coba? Ya, ayat 16 supaya apa? Iya di sini siapa? Tuhan. Supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaan Tuhan, menurut kemuliaan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya dia dapat memberi sebetulnya. Hina dohumen. Supaya ia dapat memberi kepadamu apa? Kata to plutos tos doses auto, yaitu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Supaya Tuhan itu dapat memberi, Bapa itu dapat memberi. Kloromenos pada ayat yang lain memberikan warisan. Bapa, anak kita menerima waris. Kita menerima waris. Sorga itu bagi kita bukan pahala. Sorga itu adalah waris. Hidup kekal itu bukan pahala. Hidup kekal itu adalah waris. Karena genetika tadi. Jaminan darah Kristus yang kekal itu. Menjamin kekekalan kita memiliki hubungan dengan Bapa. Dan menjamin kita untuk menerima semua warisan pemberian dari Bapa. Hina dohumen. Supaya ia dapat memberi apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Katakan amin. Di kemuliaan bagi dia. Dahsyat. Paulus begitu jelas menjelaskan. Supaya kita beroleh kekayaan, kemuliaan. Kemuliaan surga. Karena itu apa yang kita harus lakukan dalam dunia ini? Berperilaku sesuai dengan genetika kita.
Berperilaku sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan Bapa. Bukan perlakuan-perlakuan baik untuk mendapat pahala. Bukan. Tapi karena sepatutnya, karena identitasku sebagai anak, aku harus melakukan. Karena melakukan dari identitas namanya inherent. Harus melakukan itu. Jadi, waktu kita melakukan, bukan kita ingin mendapat upah. Karena upah itu pasti bukan anak, pembantu. Pekerja. Kalau anak tidak mengharapkan upah. Bagian. Warisan. Itulah yang dimulai. Karena itulah dimulai dari hati ini. Ya. Sehingga diberikan kleronomias. Kleronomias itu warisan. Kleronomias. Pasal 1 ayat 18. Masih dalam Efesus. Pasal 1 ayat 18. Coba kita lihat dulu supaya jelas. Pasal 1 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ pasal 1 ayat 18 apa? Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Kata ditentukan, diwariskan kepada orang kudus. Kleronomias. Supaya dia menguatkan itu. Kembali pada ayat 16 tadi. Ya, ayat 16. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa? Oleh rohnya. Jadi roh Tuhan itu memberikan satu kekuatan ke dalam batin manusia. Ya, aiston eso, di dalam batin manusia, antropon. Saudara tahu hati? Perbendaharaan hati itu batin. Yang paling dalam. Biasanya orang menyimpan benda-benda berharga. Tentu saja lemari, di dalam lemari, lemarinya tidak taruh di luar ya. Taruh di mana? Tidak di ruangan tamu, biasanya taruh di mana? Dalam kamar. Kamar yang paling dalam, itu batin. Jadi di dalam batin kita ini, kalau dipenuhi oleh kekayaan dan kehormatan Tuhan, itu berharga. Tapi sayangnya batin kita menyimpan apa? Iri hati, sakit hati, dendam, kebencian. Yang begitu itu di WC. Masa hal-hal yang mestinya ditaruh di WC, Anda taruh di tempat, di kamar tidur, ditaruh di lemari. Kalau ada yang seperti ini, setuju enggak? Ini goblok enggak? Goblok kan? Tapi kita lakukan itu. Nah, mulai sekarang, kalau ada kebencian jangan taruh lagi di hatimu. Amin. Cukup di luarnya. Jengkel sebentar, sudah itu sudah. Aku tidak mau taruh ini. Aku ingin taruh kekayaan dan kehormatan Tuhan di hatiku. Buat apa taruh? Itu yang senang, yang dibenci. Hebat. Aku ditaruh oleh dia di dalam hatinya. Mulai sekarang. Nah, siapa yang bisa punya kekuatan seperti itu? Roh Tuhan. Roh Tuhan yang dapat menghalau. Roh Tuhan yang dapat mengusir segala kebencian, dendam, iri hati, kemarahan. Bukan tidak boleh marah, tapi ada marah yang sampai masuk ke dalam hati.
Kalau saudara mengerti menurut tubuh manusia dalam pemikiran Yunani, epitumia itu bukan di hati. Hawa nafsu itu bukan di hati, dia hanya batas lintasan luar. Seperti keringat yang keluar sebentar. Kalau mengerti itu. Kita lanjutkan sekarang ini. Sehingga dikatakan di situ, ya, ayat yang ke-16 tadi sudah kita lihat. Sehingga ayat 17. Sehingga, saudara mengerti kata sehingga? Artinya sudah semua seperti yang diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya, sehingga puncaknya. Sehingga oleh imanmu, tolong sambung, Kristus diam dalam hatimu. Kristus diam dalam hatimu. Saudara aminin? Siapa yang diam dalam hatimu? Siapa yang diam dalam hatimu? Bergabung Kristus dengan kebencian? Ayo, bergabung Kristus dengan dendam? Bergabung Kristus dengan sakit hati? Tega banget ya kita sandingkan dia dengan sakit hati kita. Kristus penuh kasih, penuh pengampunan. Kalau kita mengampuni memang rasanya agak rugi, rasanya menurut pikiran kita. Tapi menurut iman sebetulnya menguntungkan kita kalau kita tidak dendam. Bagaimana supaya kita mengerti? Nanti kita lihat lagi ayat bagus sekali. Paulus itu kalau menyusun sesuatu konsep teologisnya itu bagi saya mengagumkan sekali. Karena itu dia dibenci oleh orang lain. Saudara, karena dia bagus sekali. Ya, bagus sekali. Memang orang bagus selalu dibenci. Kita lanjutkan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hati. Dan kamu apa? Berakar. Kristus diam. Katoi keteren. Nah, nyambung lagi dengan ayat tadi. Ya. Kamu berakar. Tolong sambung apa? Ya. Kamu ayat mana tadi? Sehingga Kristus kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ada dua kata, berakar dan berdasar. Erizomenoi, ya, itu berakar, berdasar. Tetelmeliomenoi. Berakar berarti mengambil perumpamaan sebuah pohon. Ya, berakar. Berakar harus dalam. Berdasar mengambil perumpamaan bangunan. Secara iman, fondasi kita di dalam firman Tuhan, kita harus berakar dalam Kristus. Dalamin terus pengertian tentang Kristus. Waktu baru bertobat sampai hari ini, tidak mendadak waktu bertobat saya punya pengertian seperti ini. Tapi terus Tuhan berikan pendalaman. Sehingga mengerti. Ya, berdasar berarti ada satu pondasi yang sama kita bangun, yaitu hubungan kita sesama manusia di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Jadi dua, secara pengajaran kita harus sungguh-sungguh berakar pada firman Tuhan. Katakan amin. Ya, saya tidak ingin membahas dogma. Dogma itu lebih banyak pemahaman orang, tapi firman Tuhan. Lalu bangunan. Gereja ini sebuah bangunan. Bangunan yang kita bangun bersama, bukan gedungnya, tapi persekutuannya, organnya. Punya dasar yang sama. Punya fungsi yang berbeda. Punya bentuk yang berbeda. Tidak soal. Itu satu bangunan. Masa WC-mu sama dengan kamar tidur kita?
Tapi kalau orang kaya saya pernah lihat WC-nya pakai AC loh. Aduh, saya bilang ini baunya ngubek-ngubek di sini semua ya. Ya dingin, jadi cepat keluar jadinya. Ya, tidak boleh lama-lama. Ya sudah, jadi kita lihat di situ. Sehingga kamu berakar di dalam, berdasar di dalam apa? Kasih. Kasih itu menjadi dasar, menjadi akar. Karena kasih Kristuslah kita diselamatkan. Karena kasih Kristus kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih. Saya memang tidak punya organisasi yang besar-besar. Tapi organisasi gereja yang besar-besar itu selalu minta pendapat saya. Hari Sabtu depan saya akan mengarahkan jadi narasumber Sinode GPIB. Diminta oleh GPIB. Jadi narasumber untuk khotbah yang sehat dan menarik. Jadi rupanya pendeta-pendeta GPIB mulai mau berkhotbah yang sehat dan menarik. Ya, tidak apa-apa. Satu saat saya pernah diminta oleh gereja organisasi, gereja yang cukup besar, ada di mana-mana, oleh sinodenya, tentang seseorang tokoh juga, tokoh di gereja itu, yang agak nyeleneh. Nah menurut pendapat, karena kalau saya berpendapat kan saya tidak punya kepentingan. Orang saya tidak ada di organisasi itu. Orang ini bagaimana Pak? Pengajarannya, pernyataan-pernyataannya sudah keluar dari kita. Jadi siap dipecat kan? Siap dipecat. Saya hanya ngomong begini. Ini gereja atau organisasi? Diam mereka. Coba tentukan dulu. Yang Anda pimpin ini gereja atau organisasi? Ya gereja Pak, tapi ada, jangan pakai tapi. Salah satu saja. Gereja atau organisasi? Kalau gereja, apapun yang terjadi, gembalakan. Tidak ada istilah pecat. Kalau organisasi, hari ini juga pecat dia. Tidak, bisa mengerti maksudnya? Karena kita berdasarkan apakah? Kasih. Hubungan gereja itu adalah kasih. Beda kita dengan organisasi lain. Memang ada syarat-syarat untuk mengatur yang baik. Tapi adalah kasih. Kasih itu menggembalakan orang. Orang domba yang sesat aja dicari oleh gembalanya kan. Masa setelah itu dibuang? Itu organisasi. Kalau main pecat itu organisasi. Tolong ingat GKA. Mumpung saya masih hidup. Kalau gereja, enggak. Gembalakan. Sampai kapan? Sampai 70 kali itu. Itu aja sudah. Sampai kapan? Supaya, nah ayat 18. Ya, ayat 18. Supaya, ya, kita lewatkan aku berdoa tadi ya. Supaya, tolong sambung. Bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami. Supaya bersama-sama, jadi tidak sendiri-sendiri. Bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami. Eksis husete katalah bestai, bukan besti, bestai. Sepenuhnya dapat memahami. Ya, memahami apa? Coba
Dikatakan di sini bersama Roh Kudus, betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dalamnya apa? Waduh. Lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Saudara merasakan kasih Kristus itu sangat dahsyat sekali? Ya. Saya ingin kasih pemikiran. Kalau saya merenungkan ini, saya terheran sambil bersyukur dan sedih. Betapa kasihnya luar biasa. Saya yang orang yang dari kecil sudah dididik tidak mungkin percaya Yesus. Saya didoktrin dengan segala hukum-hukum. Diberi pengertian untuk memusnahkan musuh. Dan tidak pernah berdamai. Karena itu saya tidak pernah punya teman Kristen. Tidak punya. Sangat-sangat. Fanatisme. Radikalisme. Bukan hanya saya yang dididik. Saya mendidik lagi. Ini bulan puasa. Boleh tanya Ibu Yusuf. 1 bulan penuh aku kader orang itu. Doktrin terus, ayo. Kok bisa kasih Tuhan membuka hati saya untuk percaya Dia? Dahsyat, tak terukur karena begitu dalamnya, begitu panjangnya, begitu lebarnya. Itu saya yang dari tidak percaya menjadi percaya. Bisa mengerti tentang kasih itu. Karena saya ingat siapa saya dulu. Nggak mungkin jadi pengkhotbah di gereja. Enggak. Berkhotbah sudah, tapi tempatnya beda. Isinya juga beda. Penuh keberanian. Musnahkan. Penuh kebencian. Tahun 66, Bandung Lautan Kaca. Penuh kebencian. Tapi Tuhan, saya kalau merenungkan, kok bisa ya? Jadi kalau bulan-bulan seperti ini suka dengar-dengar tetangga sedang, ya, itu bukan saya rindu, bukan. Saya justru, kok bisa ya saya? Kok bisa? Karena itu ayat tadi, betapa apa? Dalamnya, lebarnya, panjangnya, ya, tingginya. Nah sekarang saudara yang enggak punya pengalaman dengan saya ya. Tapi coba saudara yang sudah Kristen turunan. Ya. Coba kalau tidak betapa dalamnya. Kalau ada limit saja Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, habis kita ya. Kita tetap ada perbuatan salah. Ada hati yang tidak tulus, ayo jujur. Tapi Tuhan terus mengasihi kita. Dan sampai kapan? Tidak pernah habis. Dahsyat. Coba bersyukur buat itu. Amin saudara? Loh iya. Siapa yang bebas dari bohong? Ayo jujur. Itu pasti pembohong. Tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa minta sembuh, masih dikasih sembuh. Kita minta rezeki, Tuhan masih kasih rezeki dengan kita. Tuhan minta kita supaya selamat dalam perjalanan, masih selamat. Mungkin yang dengar malaikat sudah bosan ya.
Dia lagi, dia lagi. Ya, itu malaikat sudah bosen. Jangankan malaikat, setan pun sekarang sudah bosen deh, Don. Tolong ingat, betapa besarnya, tingginya, dalamnya kasih siapa? Kasih Kristus. Dahsyat. Karena kasih yang begitu besar kita diselamatkan. Amin. Kita masih bisa bernyanyi bersama-sama, bersekutu. Amin. Dari bibir kita masih diperkenankan Tuhan untuk memujinya, menyembah Dia, mengatakan sesuatu. Tuhan terima, padahal mulutku, mulut penuh tidak layak, kotor. Mungkin saja sebelum sampai gereja kita sudah nyumpahin orang, bisa saja. Tapi Tuhan ampuni. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Dahsyat. Itulah kasihnya. Dan kamu dapat ayat 19, dan kamu dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, ya, supaya kamu dipenuhi di dalam apa? Seluruh kepenuhan Tuhan. Mengetahui dan mengenal, kata gonai, mengetahui dan mengenal, mengetahui karena belajar, mengenal karena bergaul. Hidup dalam pengalaman. Karena itu dalam pengalaman kita makin mengenal. Jatuh bangunnya kita, persoalan kita, problem kita, pergumulan kita. Supaya kita bisa melihat kasih Tuhan yang akan menyelamatkan engkau. Kasih Tuhan yang akan membebaskan kita. Kasih Tuhan yang akan membuat jalan keluar bagi segala kesulitanmu. Katakan amin. Kasih Tuhan. Karena itu kita diajak terlibat. Itu kata gonai, mengenal. Bukan hanya mengetahui. Kalau tahu hanya cukup belajar. Tapi mengenal kita terlibat. Jadi dalam hidup kita, kenapa Tuhan izinkan begini, kenapa Tuhan izinkan begini. Supaya engkau mengenal kasih-Nya. Jangan hanya sekedar mengetahui. Karena itu ada beberapa hal kesulitan yang kita harus jalani. Ada saat-saatnya nanti. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Saya kasih contoh lagi. Saya serangan jantung itu tahun 86. Ya, 86 dapat serangan jantung. Desember itu memang danger. Karena banyak undangan itu masalahnya. Dan makan tambah batas, olahraga kurang. Kena serangan jantung. Dibawalah ke rumah sakit Cikini. Sampai rumah sakit Cikini masuk ruangan ICU. Udah semua. Sampai bergerak pun tidak boleh. Nah, zaman dulu itu jantung tuh menakutkan sekali. Nah, terus di Australia waktu itu dikenal Victor Cheng yang dapat membedah jantung berhasil. Ya. Lalu jemaat berunding supaya saya dibawa. Kalau ke Australia kemahalan. Di Indonesia waktu itu ya takut. Sebab 10 yang dioperasi, 11 yang mati. Ya, sangat takut waktu itu. Jadi pilih tengah-tengah Singapura. Dibawalah saya ke rumah sakit General Hospital.
ditangani oleh Profesor Dr. Arthur Tan. Sampai di sana, dari sini bawa obat-obat segala macam. Sampai di sana, periksa ulang. Dasar sombong Singapura nggak percaya. Saya juga nggak percaya gitu. Periksa ulang. Oh, kayaknya meyakinkan, periksa ulang. Hasilnya sama, harus operasi. Operasi itu dibelah. Adanya dari sini. Zaman dulu belum ada kateter, belum ada segala macam. Harus operasi ini. Jadi didatangkanlah orang yang sudah dioperasi. Ya. Didatangkan. Karena orang yang harus operasi itu harus bisa bahasa Indonesia bersama dengan saya. Datangkanlah orang Indonesia yang pernah operasi tapi tinggal di Singapura. Yan Sinaga namanya. Saya ngelihat bekas operasinya aja udah ngeri. Dulu blekannya itu saudara. Belum lagi kakinya diambil dari urat sini kan. Jadi 2 kali yang di black. Besok mau masuk ruangan. Saya mulai berdoa, berserah. Tuhan, ku serahkan. Nah itu lagu. Kalau lagu-lagu sedih itu nyanyian kidung jemaat paling enak saudara. Lagu-lagu menjelang kematian. Ya itu lebih enak saudara. Jadi ya saya nyanyi itu. Ya terus sudah. Masuklah. Masuk ruangan operasi sudah dipersiapkan semua. Ya, itu tempat tidur operasinya aja kabelnya banyak sekali. Wah dahsyat. Sudah dibawa ke sana. Udahlah, serahkan saja. Lalu dimasukkan dari sini alat, dicari di mana? Karena dia bilang ada penyumbatan. Cikini bilang 3,5. General Hospital bilang 3,5. Yang nyumbat sudah 3,5. Ya sudah. Periksa. Ada beberapa dokter. Jadi bukan satu dokter kalau sana. Meyakinkan sekali kalau mati itu puas. Karena ada beberapa dokter gitu. Jadi sudah dilihat oleh dia. Lalu Profesor Tan teriak. Dia bilang, hilang. Hilang. Yang nyumbatnya hilang. Lalu saya dengar, sadar itu. Bukan tidak sadar. Karena akan setelah itu baru dilanjutkan tindakan operasi buat bius tidak sadar. Hilang dia bilang. Coba lagi. Terus dia tanya ke saya, Profesor, kalau tidak kuat batuk ya, batuk. Supaya kuat gitu, batuk, hilang. Mestinya kan begitu mau dioperasi, penyumbatannya hilang. Mestinya saya bilang apa coba? Ayo. Puji Tuhan. Ini enggak, otakku begini. Jangan-jangan mesinnya rusak. Loh iya, ini manusia. Kita itu seringkali tidak bisa menerima mujizat itu begitu saja. Ada penyangkalan di otak kita ini. Ini akibat roh Protestan terlalu kuat di saya saudara. Selalu nyangkal. Dia bilang coba lagi ya, coba lagi. Wah dibalik lagi, coba. Ya. Mujizat. Praise the Lord. Ya, setelah itu hilang saya. Rupanya biusnya jalan. Ya, 6 jam kemudian baru Profesor Tan dengan dokter lain datang ke kamar. Wah, kamu mendapat miracle, mujizat. Saya bilang, terima kasih Yesus. Kamu Kristen? Iya, saya bilang. Tapi namamu Abu Bakar. Maksud sesuai dengan paspor kan? Jadi dia bingung, ini orang apa? Muka Cina, nama Abu Bakar, agama Kristen. Memang unik saya saudara. Gitu. Ya sudah, sembuh, hilang. Saya bersyukur dengan Tuhan.
Sambil saya bilang begini, Tuhan humormu menakutkan. Kadang-kadang Tuhan itu suka humor dalam hidup kita. Suka bergurau. Karena Tuhan kita bukan Tuhan monster yang kejam. Tuhan yang penuh kasih. Jadi suka humor. Jadi kadang-kadang Tuhan humor juga dalam hidup kita. Kita dibikin sulit begini, jalan begini, cari begini. Ya seperti kita dengan anak-anak suka ngebully juga kan. Ya itu kira. Ya bukan berarti Tuhan ngebully kita, bukan. Tapi maksud saya suka humor. Satu saat engkau melihat permainan Tuhan itu justru lebih baik bagi kita. Sejak itu saya jadi kenal dengan Profesor Dr. Arthur Tan. Dia tanya-tanya tentu tentang iman. Datang lagi. Dia bilang separuh harga. Di Singapura dapat diskon 50%. Orang Singapura itu. Nah saya bilang sudah sampai di situ. Loh iya, hitung-hitungannya itu dapat diskon. Karena gara-gara nama Abu Bakar, mukjizat sembuh, puji Tuhan, nama Yesus itu. Kemuliaannya begitu besar, kasihnya begitu besar. Amin saudara, itu dahsyatnya. Ini maksud saya. Jangan berputus asa lebih dulu. Tapi tidak dipungkiri kita berproses. Supaya kita dapat apa? Mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Supaya kamu, tolong sambung. Dipenuhi. Di dalam apa? Seluruh. Ya, seluruh dipenuhi. Plerotete aish. Kata aish itu ke dalam. Aish. Plerotete dipenuhi aish. Dipenuhin ke dalam segala kepenuhan Tuhan dalam hidupmu. Untuk dipenuhi seluruh kepenuhan Tuhan. Kita dibawa dalam pengalaman-pengalaman iman kita. Doa yang tidak jemu-jemu, memohon dan berharap. Amin saudara. Percayalah, mujizat itu masih ada. Selagi Tuhan ada, mujizat selalu ada. Karena itu jangan takut apa yang harus kita hadapi. Kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bukankah doa Bapa kami juga diakhiri dengan doksologi seperti itu? Segala-galanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa.